Kalau belas kasih berubah jadi pengorbanan abadi, apakah kamu sanggup melakukannya? Hai Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita kembali ke Cina, membahas sosok penuh kasih Guanyin, Dewi Belas Kasihan. Tapi hati-hati, kisah ini bukan mitologi asli, melainkan legenda baru tentang kalung mutiara laut yang menyelamatkan para nelayan dari ombak mematikan. Tonton sampai akhir, karena pengorbanannya bikin merinding. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan di tepi laut Cina, hidup berjalan damai. Laut selalu tenang, perahu pulang dengan ikan melimpah, dan tawa terdengar setiap senja. Di atas tebing yang menghadap laut, terdapat sebuah gua suci. Di sanalah Guanyin tinggal Dewi Belas Kasihan yang selalu membantu orang sakit, memberi makan yang lapar, dan mendengar doa orang putus asa. Jauh di dasar laut, tersembunyi Taman Mutiara Laut Mutiara Suci yang hanya tumbuh sekali dalam 1000 tahun. Itu adalah hadiah dari Dewa Laut untuk Guanyin, simbol kebaikan yang abadi. Seorang pemuda nelayan bernama Chen, ahli menyelam dan berhati tulus, ditugaskan menjaga taman itu. Guanyin sering menemuinya di tepi laut, dan mutiara-mutiara itu memberinya kekuatan untuk membantu sesama. Namun kedamaian itu hancur. Dari kedalaman laut muncul makhluk buas bernama Haimou. Ia marah karena manusia mencemari laut dan merusak rumahnya. Dengan amarahnya, Haimou membangkitkan ombak raksasa yang menghancurkan perahu nelayan. Banyak yang tenggelam, banyak yang tersesat. Desa mulai kelaparan dan ketakutan. Guanyin turun dari gua, mencoba menenangkan laut dengan belas kasihnya. Namun Haimou terlalu kuat. Chen berusaha melindungi Taman Mutiara, hingga tersisa satu kalung mutiara laut terakhir. Saat semua harapan hampir padam, Dewa Laut muncul. Kalung itu adalah satu-satunya harapan. Tapi Guanyin, kau harus menyatu dengannya. Kau akan menjadi pilar mutiara laut penahan ombak selamanya. Kau tak akan bisa kembali ke gua. Guanyin terdiam. Gua itu adalah rumahnya. Chen mendekat dan berkata pelan, "Keselamatan nelayan lebih penting dari tempat tinggalmu. Aku akan selalu menjagamu." Dengan hati penuh belas kasih, Guanyin mengangguk. Di hari tergelap, Guanyin berdiri di tepi tebing. Ia menggenggam kalung mutiara laut. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya. Kalung itu tumbuh, mengeras, dan berubah menjadi pilar raksasa dari mutiara abadi. Chen menyentuh dasarnya. Cinta dan ketulusannya membuat pilar itu semakin kuat. Ombak perlahan reda, langit cerah kembali. Nelayan pulang dengan selamat. Haimou melemah oleh kekuatan belas kasih dan menghilang ke dasar laut untuk selamanya. Sejak saat itu, pilar mutiara laut berdiri di tengah laut melindungi nelayan tanpa henti. Desa kembali damai. Guanyin hidup di dalam pilar itu. Ia tak lagi tinggal di gua, namun dapat melihat desa yang ia selamatkan. Chen datang setiap hari, membawa bunga, menjaga Taman Mutiara. Setiap tahun, masyarakat Cina mengadakan upacara untuk menghormati belas kasih dan cinta sejati. Itulah kisah Guanyin dan kalung mutiara laut. Bukan mitologi asli, tapi syarat pesan tentang pengorbanan, cinta, dan menjaga alam. Kalau kamu tersentuh oleh cerita ini, like videonya, komentar, kamu pilih mutiara atau emas? Subscribe biar nggak ketinggalan cerita mitos selanjutnya. Sampai jumpa, Sobat Cerita.